Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Salihah. How are you today? I hope you are always be fine and healthy. Okay, before we start our lesson today, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim and opening prayer. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin. Baiklah Solihah, hari ini kalian jadwalnya belajar di rumah. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini, Ustazah akan menyampaikan yang pertama adalah bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa Indonesia ini, materi kita tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Siapa yang masih ingat apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, betul. Gagasan pokok adalah inti dari bacaan yang berada pada setiap paragraf, ya. Nah, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, di setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, masih ingat kan? Ya, masih ingat dan Ustazah yakin semuanya paham tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tinggal pengaplikasiannya ya. Tinggal kita aplikasikan apabila ada bacaan, kita bisa nggak menentukan mana itu gagasan pokok dan mana itu gagasan pendukung. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada bacaan tentang suku Palembang. Yang diwarnai kuning ini merupakan gagasan pokok karena dia berada pada awal paragraf. Nah, gagasan pokok itu bisa di awal paragraf, di tengah paragraf, dan juga di akhir paragraf. Begitu ya. Nah, kebetulan di sini gagasan pokoknya berada pada awal paragraf ya, kalimat pertamanya. Karena membahas tentang suku Palembang. Ya, suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang. Nah, setelah itu dijelaskan pada gagasan pendukungnya, kalimat penjelasannya. Bahasa Palembang itu mempunyai dua tingkatan, ada baso Palembang alus dan baso Palembang sari-sari, dan seterusnya. Sampai di titik terakhir itu merupakan gagasan pendukung. Paham ya sampai di sini dan masih ingat? Nah, selanjutnya. Nah, ini diperjelas kembali ya. Bagian yang berwarna biru, tulisan yang diwarna biru ini disebut gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung itu adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks ya. Nah, kita lanjut. Gagasan pokok dan gagasan pendukung bisa dibuat dalam bentuk peta pikiran seperti yang sudah kita lakukan pada tema sebelumnya ya, di tema pertama kemarin. Nah, tidak perlu saya jelaskan lagi ya seperti apa. Nah, di sini contoh bacaannya ada tentang Reok Ponorogo, kebudayaan di daerah Jawa Timur ya. Itu merupakan gagasan pokoknya. Kemudian kalimat berikutnya merupakan gagasan pendukung ya. Ada Singa Barong, ada isi cerita tentang Reok Ponorogo itu sendiri. Oke. Nah, untuk memahami informasi dalam teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan. Nah, sebuah teks itu disusun berdasarkan gagasan atau ide. Pada pelajaran sebelumnya, Ananda Solihah telah paham tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Sebuah paragraf akan menjadi padu atau baik bila kalimat-kalimatnya disusun berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, seperti contoh di bawah ini. Ya. Paragraf ini yang di kotak hijau ini merupakan paragraf yang padu karena memiliki gagasan pokok. Padu itu maksudnya berurutan sesuai ya, runtut dari paragraf dari gagasan pokok hingga gagasan pendukungnya.
Kemudian, gagasan pendukung dijelaskan dalam kalimat inti dan kalimat penjelas. Begitu ya. Nah, dari bacaan ini, dari teks paragraf ini, ya, gagasan pokoknya tentang busana khusus tari saman yang terdiri atas 3 bagian. Nah, tari saman ya. Tari saman ini berasal dari Aceh. Nah, selanjutnya kalimat berikutnya merupakan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok ada pada kalimat utama. Nomor 1 ini diberi tanda ya. Nomor 1. Nah, gagasan pokok kemudian diperkuat oleh gagasan pendukung berupa kalimat penjelas nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, kalimat itu diawali dengan huruf besar, ya, kemudian diakhiri dengan titik. Itu merupakan satu kalimat, ya. Setiap awal kalimat ditandai dengan huruf besar, ya, penggunaan huruf besarnya. Nah, selanjutnya di sini ada paragraf berikutnya, ya. Di sini tentang tari burung enggang, ya, adalah tarian tradisional dari Kalimantan Timur. Menurut kepercayaan masyarakat Dayak, nah, tentang suku Dayak kemarin berasal dari mana? Iya, dari Kalimantan ya, sudah kita bahas di materi IPS kemarin di sekolah. Nenek moyang mereka berasal dari langit dan turun ke bumi menyerupai burung enggang. Ini menurut kepercayaan mereka ya. Tarian enggang dianggap sebagai penghormatan kepada leluhur. Kalimantan Timur sangat terkenal dengan kerajinan batu alam. Nah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana pendapat kamu tentang paragraf di atas? Apakah paragraf tersebut sudah padu? Sudah baik? Sudah urut? Ya, paragraf di atas belum padu karena gagasan utama paragraf di atas adalah tentang tari enggang. Ya. Kalimat 2 dan 3 merinci kalimat utama tentang tari enggang. Namun, ada kalimat yang tidak mendukung gagasan utama paragraf tentang tari enggang, yaitu kalimat keempat. Kalimat tersebut disebut kalimat sumbang karena tidak mendukung gagasan utama. Kita lihat paragraf ini ya di kalimat terakhir, yaitu kalimat keempat. Kalimantan Timur sangat terkenal dengan kerajinan batu alam. Nah, sedangkan di awal tadi menceritakan tentang tari burung enggang. Jadi ini tidak nyambung ya, alias sumbang. Begitu ya. Nah, selanjutnya menata informasi berdasarkan keterhubungan gagasan ke dalam tulisan. Nah, setelah kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf, sebuah paragraf itu disusun ya. Teks yang disusun berdasarkan gagasan pokok diperkuat oleh gagasan pendukung berupa uraian-uraian kalimat. Nah, sekarang kita perlu berlatih menulis berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, coba kita lihat teks berikut ini. Gagasan pokoknya mengunjungi kebun binatang. Gagasan pendukungnya ada 6 kalimat. Yuk kita lihat, kita baca. Kalimat pertama, hari Minggu kami pergi ke kebun binatang Ragunan. Nah, di sini kebun binatang Ragunan ini ada di Jakarta ya. 2, di sana kami melihat aneka satwa yang dilindungi. 3, ada burung merak dengan ekor yang indah mengembang. 4, ada pula harimau Sumatera yang bermata tajam. 5, gajah dan kuda Nil juga ada di sana. 6, terakhir kami senang mengunjungi kebun binatang Ragunan. Nah, bila disusun ke dalam paragraf, maka kalimat-kalimat di atas akan seperti berikut ini. Di sini ya, di gagasan pokok dan gagasan pendukung ini belum padu ya, masih berantakan, belum runtut, belum urutan kalimatnya. Nah, kita susun menjadi paragraf yang padu ya. Judulnya berkunjung ke kebun binatang Ragunan. Dimulai dari hari Minggu kami pergi ke kebun binatang Ragunan. Di sana kami melihat aneka satwa yang dilindungi. Ada burung merak dengan ekor yang indah mengembang. Ada pula harimau Sumatera yang bermata tajam. Gajah dan kuda Nil juga ada di sana. Kami senang mengunjungi kebun binatang. Terlihat ya? Nah, ya, seperti ini ya, setelah disusun menjadi kalimat yang padu. Begitu. Nah, nanti selanjutnya
kita masuk ke sub tema kedua, masih tentang bahasa Indonesia, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ini masih tentang gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Diperjelas lagi, diingatkan kembali. Nah, kita lihat gagasan pokok dan gagasan pendukung maksudnya gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ya. Apa itu teks lisan? Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Nah, jadi kita perlu menyimak bacaan yang sudah dibacakan. Ya, misal Ustazah membacakan sebuah cerita, sebuah paragraf, kalian mendengarkan, itu disebut menyimak. Contoh, Ustazah baca, kalian menyimak ya. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, itu merupakan suatu bacaan yang sudah Ustazah baca secara lisan. Nah, apa yang kalian dapat tadi setelah menyimak dari bacaan yang Ustazah bacakan? Tentu kalian bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, ya. Kalimat utama yaitu berupa gagasan pokoknya adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Kemudian gagasan pendukungnya ada 3 kalimat, ya, berupa kalimat penjelas. Seperti ini ya, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Kemudian makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa dan penyajian. Kemudian jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Paham ya? Nah, jadi terlihat betul perbedaan antara gagasan pendukung dan gagasan pokok ya. Pokok itu yang intinya, pendukung merupakan penjelasnya. Nah, di sini ada 5 soal pengetahuan yang perlu kalian jawab ya. Ada 5 saja soal pengetahuannya. Apa itu gagasan pendukung, kemudian topik yang dibahas pada suatu teks itu disebut apa, teks yang dibacakan itu apa, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan didengungkan dengan cara apa, kemudian menyimak itu adalah apa. Itu ya, cukup singkat untuk soal pengetahuannya. Nah, setelah itu Ustazah akan menyampaikan sebuah cerita tentang pawai budaya di sini ya, terdiri dari 3 paragraf. Ingat, paragraf itu seperti ini ya, menjorok ke dalam ya, masuk ke dalam suatu paragrafnya. Nih, berbeda, terlihat perbedaannya ya, jaraknya ya. Nah, ini paragraf pertama, ini paragraf kedua, dan ini paragraf ketiga. Nah, tugas kalian adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf ya. Di sini paragraf pertama apa? Gagasan pokoknya, gagasan pendukungnya apa. Paragraf kedua begitu juga. Oke, Ustazah yakin kalian bisa ya menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, yang terakhir menuju ke subtema ketiga. Nah, di sini masih tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi hari ini kita kembali belajar, kembali menguasai, mengulas ya untuk materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membuat ringkasan dari teks lisan. Nah, kita bertugas mencari membuat ringkasannya dari teks lisan ya. Masih tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setelah kita tahu ya, setelah kita baca teks lisan itu, kita bisa membuat ringkasannya. Nah, ringkas ya. Ringkas itu berarti membuatnya menjadi lebih singkat
ya, lebih singkat tapi tetap mengacu pada bacaan itu sendiri. Di sini ya, ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan mempertahankan urutan isi teks. Nah, tetap mempertahankan urutannya. Ringkasan dapat ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, kita lihat ya. Yang tadi sebelumnya kita menyimak dari teks lisan, dari teks yang dibacakan. Kemudian kita tentukan paragraf, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, sekarang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membuat ringkasannya. Nah, di sini ada judul sebuah paragraf, judulnya Bermain Petak Umpet. Saya bacakan. Petak umpet merupakan salah satu jenis permainan tradisional. Permainan ini harus dilakukan di tempat yang luas. Jumlah pemainnya paling sedikit 3 orang. Permainan ini memerlukan kaleng yang diisi oleh beberapa batu kerikil. Banyaknya kerikil disesuaikan dengan jumlah pemain. Kaleng tersebut nantinya akan diletakkan di dalam lingkaran sebagai penanda tempat hinggap. Selain itu, kaleng juga bisa diletakkan di bawah pohon, tiang kayu, atau tembok. Nah, ringkasannya seperti ini. Gagasan pokoknya. Petak umpet jenis permainan tradisional. Gagasan pokoknya ini, ya, kalimat pertama, ya, dengan meringkasnya, ya, petak umpet itu, ya. Petak umpet jenis permainan tradisional. Ya, ini kan di kalimat pertama. Kemudian gagasan pendukungnya diringkas. Kalimatnya tempat bermain, jumlah pemain, dan properti pemain. Ya. Properti permainan. Properti itu alat dan bahannya, ya. Nah, di sini kalimatnya kan tempat bermainnya harus di tempat yang luas. Kemudian jumlah pemainnya paling sedikit 3 orang. Kemudian di sini memerlukan kaleng, ya, batu kerikil. Nah, begitu, ya. Di sini disebut meringkas. Jadi kita tidak menuliskan semua kalimat pendukungnya, semua gagasan pendukungnya tidak kita tulis kalimatnya, ya. Kita ringkas menjadi satu kalimat dengan memperhatikan urutan kalimatnya. Nah, di sini pertama tadi tempat bermain, ya. Kemudian jumlah pemainnya. Selanjutnya properti permainannya. Ya, paham ya? Diringkas, ya, diringkas. Nah, selanjutnya menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini contohnya tabelnya. Nah, gagasan pokok, gagasan pendukung. Banyak cara ya, kita menentukan gagasan pokok itu bisa dengan peta pikiran, bisa dengan menyimak dari bacaan teks bacaan yang dibacakan secara lisan, ya. Kemudian bisa menentukan gagasan pokok dengan membuat tabel, ya. Ada 3 ya. Menyimak, kemudian membuat peta pikiran, kemudian membuat tabel. Nah, di sini ada contoh bacaannya. Tidak perlu ustazah baca ya. Nah, nanti kalian baca, memahaminya, ya. Nah, dari bacaan gelar budaya di sekolah terdiri dari 2 paragraf. Nah, setelah kita baca dengan teliti, baca insentif, baca dengan cermat, ya, lalu kita bisa menentukan gagasan pokoknya, lalu kita buat ke dalam bentuk tabel seperti ini. Semuanya sama, tetap sama, ya, tetap sama. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Intinya gagasan pokok itu adalah ide pokok dari paragraf, tentang apa bacaan itu, tentang apa paragraf itu, menceritakan tentang apa. Nah, selanjutnya gagasan pendukung itu adalah uraiannya, penjelasannya. Seperti itu ya. Ustazah cukup, rasanya sudah 19 menit, semoga tidak bosan ya. Nah, sudah selesai untuk materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di sini ada 5 soal pengetahuan yang perlu kalian jawab, ya. Kemudian cukup sekian dan terima kasih. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.
Syukron atas perhatiannya. Kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.